Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Selasa dini hari menangkap dan menetapkan 2 orang PNS sebagai tersangka di kasus korupsi pengadaan mesin jahit tahun anggaran 2022 dan 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Angkatan 78 Kelompok 4A. Pada kali ini, kami akan membahas salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi, yaitu upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari ini telah hadir bersama saya, Kak Kevin, Kak Kamal, Kak Wiyanda, dan Kak Desi, dan saya sendiri, Made, sebagai operator. Langsung saja kita mulai ya. Kak Kevin, bagaimana nih Kak, jika masalah korupsi dikaitkan dengan Global City? Oke, terima kasih sebelumnya. Jika dikaitkan dengan tema reformasi birokrasi berbasis global city ya, korupsi tentunya menjadi hambatan besar dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia. Nah, birokrasi modern tentunya harus mengutamakan transparansi, lalu ada akuntabilitas dan pelayanan publik yang berkualitas tentunya. Nah, namun ketika terjadi korupsi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat justru disalahgunakan. Nah, akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal, pelayanan melambat, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Nah, kira-kira begitu sih kaitannya, Kak. Ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Kamal nih. Menurut Kak Kamal, apa sih akar penyebab korupsi jika dilihat dari perspektif manajemen ASN? Menurut saya, bila kita akan penyebab masalah dari perspektif manajemen ASN, menurut saya ada tiga. Yang pertama itu pengawasan internal belum berjalan secara optimal, sehingga masih terdapat celah penyimpangan. Yang kedua, budaya integritas belum tertanam kuat pada sebagian aparatur ASN. Dan yang ketiga, sistem pengendalian dan transparansi belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan barang dan jasa. Dan yang keempat, orientasi sebagai oknum ASN masih berfokus pada kepentingan pribadi dibandingkan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN, seharusnya setiap ASN bekerja berdasarkan sistem merit, profesionalisme, serta memiliki integritas tinggi sesuai nilai dasar ASN yang berakhlak. Baik, jadi akar masalahnya bukan hanya pada individunya ya, tetapi juga pada sistem pengawasan dan budaya organisasinya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ke Kak Wiyanda. Menurut pendapat Kak Wiyanda, bagaimana sih solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Oke, jadi ada beberapa solusi alternatif nih. Yang pertama itu yaitu memperkuat digitalisasi seluruh proses pelayanan dan pengelolaan keuangan sehingga setiap transaksi dapat dilacak secara transparan. Yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan dashboard, monitoring kinerja sehingga pimpinan dapat memantau realisasi anggaran, target pekerjaan, serta indikator kinerja secara real time. Yang ketiga meningkatkan pendidikan anti korupsi dan penguatan budaya integritas kepada seluruh ASN secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat mekanisme whistleblowing system sehingga pegawai maupun masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara aman. Melalui langkah tersebut, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Gitu. Baik, terima kasih Kak Wiyanda. Terakhir saya ingin meminta pendapat Kak Desi nih. Menurut Kak Desi, dari beberapa alternatif tadi, solusi mana yang paling tepat jika menggunakan perspektif Smart ASN? Menurut saya, solusi yang paling tepat adalah penguatan sistem pemerintahan yang berbasis digital yang terintegrasi dengan monitoring kinerja ASN. Mengapa? Karena Smart ASN memiliki karakter adaptif terhadap teknologi, berintegritas, profesional, mampu bekerja berdasarkan data, dan selalu mengutamakan pelayanan publik. Dengan sistem digital, yang pertama proses menjadi lebih transparan, yang kedua setiap transaksi terdokumentasi, yang ketiga peluang manipulasi data semakin kecil, yang keempat pengawasan menjadi lebih mudah, dan pimpinan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Namun teknologi saja tidak cukup, ASN juga harus memiliki komitmen terhadap nilai berakhlak, khususnya nilai akuntabel, loyal, dan adaptif, sehingga reformasi birokrasi benar-benar dapat terwujud. Baik, terima kasih atas diskusinya teman-teman semua. Keren banget ya podcast kita kali ini. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari podcast kita kali ini, di mana dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia. Akar permasalahannya meliputi lemahnya pengawasan, budaya integritas yang belum kuat, kurangnya
kurang optimalnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya akuntabilitas sebagai oknum ASN. Solusi yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memperkuat digitalisasi pelayanan dan pengelolaan anggaran, meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi, membangun budaya integritas, serta menerapkan konsep smart ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan birokrasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Sampai jumpa. Bye.